Venus punya suhu super ngebul sampai bisa ngelelehin timah yang membuatnya menjadi planet paling panas di tata surya kita. Ditambah lagi, lingkungan Venus bertekanan tinggi dan berangin kencang. Tiupannya bahkan sampai 50 kali lebih ngebut dari kecepatan rotasinya. Para saintis masih belum bisa mastiin penyebab angin yang bertiup semakin kencang. Tapi yang menarik, di awan Venus kemungkinan ada tanda materi biologis yang membusuk. Mungkin itu kehidupan? Kayaknya bukan, karena Venus punya atmosfer yang kering dan berangin. Air di planet ini juga nggak mencukupi untuk membentuk kehidupan. Cincin di sekitar planet ternyata bisa teramati di sejumlah planet. Saturnus punya cincin paling terkenal dan menarik. Bahan penyusunnya sebagian berasal dari es yang memantulkan cahaya dan mengkilap. Gak ada yang kayak gitu di tata surya kita. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincin juga, tapi kemungkinan besar tersusun dari debu dan partikel batuan. Astronot juga pernah nemu asteroid yang memiliki cincin. Ngomong-ngomong soal cincin, kok bumi nggak punya cincin ya? Planet gas memang punya cincin, tapi planet batuan enggak. Ada dua teori yang bisa ngejelasin pembentukan cincin kayak gini. Kemungkinan cincin ini merupakan sisa-sisa dari pembentukan planet. Cincin juga mungkin berupa materi sisa tabrakan yang menghancurkan satelit misterius, atau mungkin gravitasi udah misahin satelit ini dari planet induknya. Penyebab cuma planet gas yang punya cincin juga belum jelas. Planet gas terbentuk di area luar tata surya kita, tapi planet batuan berlokasi di lingkaran dalam tata surya. Hal ini bisa jadi petunjuk. Mungkin planet batuan punya perlindungan yang lebih mumpuni dari tabrakan kuat yang bisa aja menghasilkan cincin. Selain itu, ada lebih banyak satelit di tata surya luar. Di situ juga ada lebih banyak cincin, atau kemungkinan planet besar punya volume yang lebih besar supaya sistem cincinnya bisa stabil. Ada teori yang nyebutin kalau bumi pernah punya sistem cincin. Di zaman dulu, planet kita pernah bertabrakan dengan objek langit seukuran Mars, akibatnya terbentuk cincin padat yang terdiri dari partikel dan puing. Tapi cincin bumi agak beda dari planet-planet luar yang kemungkinan saling menyatu hingga ngebentuk bulan. Kayak gimana sih bentuk alam semesta itu? Einstein punya teori relativitas umum. Menurut teori ini, alam semesta kemungkinan punya salah satu dari 3 bentuk ini. Tertutup seperti bola, terbuka seperti pelana, atau datar seperti kertas. Bentuknya ini bisa nentuin apakah alam semesta kita terbatas dan terus membesar, atau malah suatu saat bisa hancur. Bentuk alam semesta dipengaruhi oleh kepadatan dan laju perluasannya. Salah satu cara terampuh untuk nyari tahu bentuk alam semesta yaitu dengan memakai latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. CMB adalah sisa pijaran dari Big Bang. Gelombang suara yang merambat di alam semesta pada awal pembentukannya menghasilkan variasi spasial kecil dalam suhu cahaya redup. Hasil penelitian ini nunjukin kalau alam semesta kita kemungkinan terus membesar ke segala arah. Matahari kok bisa panas banget tapi bulan dingin ya? Jadi gini, matahari bisa nyebarin panas karena intinya super panas. Tekanan di dalamnya cukup tinggi sehingga mampu mengubah hidrogen menjadi helium. Proses ini kemudian menghasilkan panas dan cahaya, bahkan panas dan cahayanya bisa menerangi bumi dan menyokong kehidupan di dalamnya meski jaraknya terpaut 150 juta kilometer. Tapi bulan nggak panas karena nggak punya atmosfer, jadi satelit alami kita ini nggak bisa menyerap cahaya matahari seperti bumi. Siang hari di bulan, suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Tapi karena nggak ada atmosfer, suhunya akan ngedrop di malam hari sampai minus 173 derajat Celcius. Matahari sih emang panas, tapi area di sekitarnya dingin banget. Jadi intinya, panas adalah energi yang terkandung pada suatu objek, sedangkan suhu adalah tingkat panas pada suatu objek.
Dengan begini kita bisa tahu objek tersebut terasa panas maupun dingin. Saat kamu mindahin panas ke suatu benda, suhunya akan naik, tapi kalau panasnya hilang, suhunya ikut turun. Panas bisa berpindah melalui proses konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair dan gas, sedangkan konduksi terjadi pada zat padat. Suhu cuma mempengaruhi materi, dan luar angkasa sangat minim partikel karena di sana hampir vakum. Makanya perpindahan panasnya jadi kurang efektif. Panas di luar angkasa cuma bisa berpindah melalui radiasi. Saat panas matahari mengenai suatu objek dalam bentuk radiasi, atom penyusunnya akan menyerap energi. Melalui proses inilah, energi bisa mindahin atom, kemudian menghasilkan panas. Suhu benda di luar angkasa nggak berubah dalam waktu lama, sehingga benda dingin akan tetap dingin dan benda panas akan tetap panas. Benda di luar atmosfer bumi yang terpapar cahaya matahari langsung akan memanas sampai 120 derajat Celcius. Tapi, benda di luar angkasa yang mengelilingi bumi tanpa terpapar matahari langsung memiliki suhu 10 derajat Celcius. Atmosfer kita ngelepasin molekul yang membuat matahari menaikkan suhunya. Banyak orang pernah mengira di luar angkasa sangat minim air. Tapi ternyata di seluruh tata surya kita ada air dalam bentuk es, misalnya di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah Merkurius dan di sisi gelap bulan. Di Mars aja kita bisa nemu es beku di kedua kutubnya dan di bawah debu permukaannya. Air ini mungkin belum mencukupi untuk menyokong koloni manusia di atasnya, tapi tetap aja penemuan ini cukup menggembirakan. Benda langit lain di tata surya kita juga punya es, misalnya planet Katai Ceres dan salah satu satelit Saturnus. Satelit Jupiter Europa bisa jadi salah satu kandidat yang paling mungkin memiliki kehidupan. Di bawah permukaannya yang beku dan retak, kemungkinan ada laut. Dan jumlah airnya diperkirakan mencapai 2 kali lipatnya lautan di bumi. Satelit terbesar Saturnus, Titan, juga punya siklus cairan, tapi bukan berupa air. Siklus ini menggerakkan materi di antara permukaan dan atmosfernya. Jadi di awal prosesnya, siklus ini mirip kayak siklus air di planet kita. Danau Titan yang luas ternyata juga mengandung etana dan metana. Kedua senyawa ini kemungkinan berada di atas lapisan air. Jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh dari bumi ke sang bintang. Makanya panas dan cahaya yang mengenai planet ini lebih sedikit, tapi panas yang terpancar ternyata lebih intens daripada yang didapat. Akibatnya atmosfer Neptunus jadi lebih kompleks, apalagi kalau dibandingin dengan Uranus. Jarak Uranus ke matahari memang lebih dekat, tapi pancaran panasnya kurang lebih sama kayak Neptunus. Tiupan angin di Neptunus super ngebut dan kecepatannya mencapai 2.400 km per jam. Belum ada yang tahu penyebabnya. Mungkin karena kontraksi gravitasi, energi dari intinya, atau matahari. Semoga aja misteri ini bisa segera terungkap ya. Kamu bisa ngebayangin es panas nggak? Hal ini bisa terjadi di eksoplanet yang jaraknya 33 tahun cahaya dari bumi loh. Planet ini punya sejumlah unsur air pembentuk es yang bisa ngebul. Es di sana berwujud padat karena pengaruh tekanan, tapi suhu permukaannya sangat ekstrim dan bisa mencapai 300 derajat Celcius. Karena itulah airnya jadi super panas, kemudian menguap. Bisa kebayang nggak ya kayak apa wujud es kopi tapi kopinya terus dipanasin? Kita bisa aja lagi ngelihat ke masa lalu saat memandangi bintang. Jarak bintang sangatlah jauh sampai bertahun-tahun cahaya, sehingga cahayanya perlu melesat lebih lama sebelum sampai ke planet kita. Mungkin juga bintang yang kita lihat sebetulnya udah mati, misalnya saja pilar penciptaan. Pilar penciptaan adalah suatu area yang jaraknya 7.000 tahun cahaya dari kita dan namanya adalah Eagle Nebula. Pilar penciptaan adalah awan gas dan debu dalam bentuk pilar. Saintis pertama kali menemukan pilar ini pada tahun 1995, padahal ledakan supernova telah menghancurkan pilar ini sekitar 6.000 tahun yang lalu.
Jadi gambar yang ada di foto itu sebetulnya adalah pilar penciptaan pada masa 7.000 tahun yang lalu. Sejauh ini Mars punya gunung berapi terbesar di tata surya, ukurannya lebih besar dari Hawaii dan 100 kali lebih besar dari gunung berapi terbesar di bumi. Planet merah ini kelihatan sangat tenang, tapi dulu permukaannya dipenuhi banyak gunung berapi. Karena gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, ukuran gunung berapinya jadi besar banget. Selain itu, kerak di bumi terus bergerak, sedangkan kerak Mars kemungkinan enggak.